Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita kepada fasal fardu mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Baramlah ini ba'allah baramlah satu fasal. Dan baramlah fardu mandi ba'allah baramlah 3 macam. Anan iya. Niat, yaitu niat menyengaja mandi wajib. Jadi kalau dilafazkan niatnya lebih baik, tapi kalau tidak dilafazkan tidak jadi masalah. Jadi sudah ada kesengajaan kita untuk mandi wajib, itu sudah jatuh pada mandi wajib, sudah terpenuhi mandi wajib kita. Tapi kalau kita lafazkan lebih baik. Seperti apa lafaznya? Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari min jami'il badani fardal lillahi ta'ala. Boleh. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari min jami'il badani fardal lillahi ta'ala. Boleh. Dan menghilangkan najis jika ada yang najis atas badannya seorang. Nah, jadi kalau ada najis di badan kita harus dihilangkan. Nah, itu syarat yang kedua. Harus dihilangkan, kalau ada najis harus dihilangkan. Jadi kalau kita mandi wajib itu liku-liku tubuh harus digosok-gosok, karena galib di sana, najis di sana. Karena galib terdapat najis di sana. Apalagi kita tuh setelah hubungan suami istri. Jadi umumnya mandi wajib itu setiap liku-liku tubuh atau lubang-lubang harus dibersihkan. Seperti lubang hidung harus dibersihkan. Nah, seperti itu. Kemudian lubang telinga harus dibersihkan. Jadi setiap liku-liku tubuh harus dibersihkan. Nah, seperti itulah. Mandi wajib itu menghilangkan najis, harus digosok-gosok berulang kali. Dan menghilangkan najis jika ada yang najis atas badannya seorang. Dan mencucurkan air, atau menyampaikan boleh juga. Dan mencucurkan air kepada sekalian rambut dan kulit. Nah, jadi sekalian rambut dan kulit harus kena air. Jadi kalau ada penutup harus disingkirkan lebih dulu. Kalau rambut kita tertutup harus disingkirkan tutupnya dulu. Kalau rambut kita itu bersanggul, maka sanggul tadi itu harus dibuka lebih dulu. Sebab kalau sanggul itu diguyur dengan air, maka di dalamnya rambut tidak basah. Jadi kalau kita pakai bigen, pakailah bigen yang mudah luntur oleh air. Jangan yang sulit luntur. Jadi bigen itu kalau kita ingin pencati diri nggak apa-apa, tidak jadi masalah, tapi lebih baik tidak. Kenapa? Karena itu termasuk itu merubah bentuk. Nah, sebab yang dasarnya rambut kita itu hitam, tapi dengan dasarnya nggak apa-apa, seperti hitam pula. Nah, jangan diwarna-warnai. Apalagi kita itu sudah ada ubannya. Itu sudah takdirnya seperti itu, sudah kudratnya seperti itu.
jangan dirubah hitam. Jadi seharusnya bigen itu tidak boleh, seharusnya tidak dilakukan. Jadi kalau kita pakai bigen, nah pakailah bigen yang mudah luntur oleh air. Jadi diguyur dengan air luntur. Itu supaya mandi wajib kita sah, agar air sampai ke rambut. Jadi kalau bigen yang tidak mudah luntur, maka air tidak sampai ke rambut. Dan menyampaikan air dan mencucurkan air kepada sekalian rambut dan kulit. Kemudian masuk kepada sunnah mandi. Dan baramlah sunnahnya mandi ba'ala baramlah 5 macam. Anan iya tasmiyah. Jadi di awal mandi kita harus tasmiyah dulu, yaitu bismillahirrahmanirrahim, baca basmalah. Dan berwuduk sebelumnya mandi. Nah, jadi sunnah hukumnya berwuduk sebelum mandi. Dan menggosok-gosokkan tangan atas tubuh. Nah, imraru. Dan menggosok-gosokkan tangan atas tubuh. Dan mawalat itu berulang kali kita gosokkan tangan atas tubuh. Dan mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Yumna ya, watakdimul yumna alal yusra. Dan mendahulukan yang kanan atas kiri. Jadi kalau kita mandi di keran, yang kita siram dulu, yang kena air keran dulu yang sebelah kanan. Kalau kita mandi pakai timba, yang kita cucurkan dulu sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Wallahu a'lam bishawab.